Pelatih Sampdoria, Andrea Pirlo dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Brescia mengatakan, Esposito dan Ferre adalah dua pemain dengan kualitas hebat. Mungkin kita tidak akan melihat mereka di tabel pencetak gol di akhir pertandingan, tapi yang penting adalah apa yang mereka berikan kepada kami di lapangan, mereka memberi kami intensitas dan bagi kami itu sangat penting. Jika mereka mencetak gol, itu akan meningkatkan harga diri mereka harus tetap tenang dan bekerja untuk tim. Filip Stankovic telah meningkat dalam performa dan kepribadiannya, ketika Anda tampil positif, harga diri Anda akan meningkat, tuntutan terhadap kami selalu tinggi dan dia harus beradaptasi, dia melakukannya dengan cepat, dia adalah pemain yang memiliki perspektif, dia adalah seorang pemuda yang akan memiliki masa depan yang cerah. Mantan gelandang Inter, Antonio Manicone kepada Tech24.it mengatakan, pertandingan Napoli versus Inter akan menjadi pertandingan yang bagus, namun menurut saya Inter tetap menjadi favorit. Napoli bersama Mazzarri sedang mencari kesinambungan, ini tidak akan mudah karena mereka akan menghadapi tim yang sedang dalam performa bagus, yang harus mengincar hasil maksimal juga untuk merespons performa Juventus kemarin. Inter akan memiliki keunggulan ekstra karena mereka ingin kembali ke puncak klasemen. Pertandingan ini akan dimenangkan oleh siapapun yang tampil terbaik selama 90 menit. Saya yakin Nerazzurri tetap menjadi favorit. Namun, bermain di kandang Napoli tidak akan mudah bagi siapapun. Riccardo Trevisani kepada Sport Mediaset mengatakan, Inter mempunyai pemain seperti Lautaro di lini depan yang merupakan pemain yang sangat kuat. Namun, mereka juga mempunyai lawan kuat yang telah diisi ulang oleh Mazzarri, setidaknya berbeda dalam pikirannya dibandingkan dengan Garcia. Ini juga akan menjadi rumit bagi Inter karena di sisi lain ada Osimhen yang memiliki keinginan besar untuk bermain, mencetak gol dan kembali ke performa kelas atas, seperti musim lalu. Dilansir FC Internews, Napoli tak terkalahkan dalam 16 dari 17 pertandingan kandang melawan Inter yang dimainkan di Serie A sejak tahun 2000-an, 10 kemenangan dan 6 kali seri. Napoli adalah lawan yang memiliki persentase keberhasilan tandang terendah bagi Nerazzurri dalam periode tersebut di antara tim-tim lain yang dihadapi lebih dari satu kali yaitu 6%. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri dikabarkan sedang mencari gelandang seperti Piotr Zielinski, bagus di seluruh lapangan dan dengan kualitas hebat. Mata Juventus dan klub-klub dari Liga Inggris juga tertuju padanya. Jika Napoli dan Piotr Zielinski tidak mencapai kesepakatan untuk kontrak barunya, dia bisa meninggalkan Napoli di bulan Januari nanti. Arturo Di Napoli kepada Marca Sport Live mengatakan, Napoli berada dalam kondisi sehat dan saya melihat mereka telah pulih. Saya melihat tim mengikuti apa yang diusulkan pelatih, saya telah melihat semangat yang berbeda di banyak pemain Napoli, ini akan menjadi tantangan yang sulit bagi Inter, dan saya kesulitan membuat prediksi. Saya mengenal Marcus Thuram dengan baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia bisa tampil sebaik itu dalam waktu singkat di klub penting seperti Inter. Dia masih punya perspektif dan ruang untuk berkembang, saya yakin dia bisa menjadi pemain top. Dilansir FC Internews, Lautaro Martinez dengan 34 gol dan Victor Osimhen dengan 32 gol menjadi dua pemain yang paling banyak mencetak gol di Serie A sejak awal musim lalu. Pada periode yang sama di 5 liga top Eropa, mereka hanya didahului oleh Erling Haaland dengan 50 gol, Harry Kane dengan 48 gol dan Kylian Mbappe dengan 43 gol. Bek Cagliari, Alberto Dossena kepada Gazzetta dello Sport berbicara tentang bek favoritnya dengan mengatakan, saya menyukai teman saya Alessandro Bastoni, saya mengapresiasi Bremer, sementara striker yang perlu ditakuti adalah Kapten Inter, Lautaro Martinez. Dilansir FC Internews, kemarin adalah hari istimewa bagi Matteo Darmian. Wildcard Inter ini meniup lilin yang ke-34 kalinya, dan melawan Napoli, gilirannya kembali ke lapangan sejak menit pertama untuk mempertahankan gawang Jan Sommer dengan tugas berat menjaga Kvaratskhelia. Pavard dapat dengan tenang memulihkan cederanya dan tidak memaksakan untuk kembali sebagian besar disebabkan oleh Darmian. Darmian adalah seorang profesional yang patut untuk dicontoh.
Zanetti misalnya, selalu menyatakan ingin membeli jersey-nya di akhir musim. Dia adalah salah satu pemain pendiam yang membuat dirinya didengar di lapangan. Kontrak Darmian akan habis pada bulan Juni mendatang, namun ada opsi perpanjangan setelah beberapa kali tampil. Manajemen Inter yang puas dengan kinerja Darmian berpikir untuk bergerak maju dan mengusulkan kontrak baru tanpa menunggu opsi dalam kontraknya terpicu. Manajemen Inter berencana untuk menjamin 1 tahun lagi dengan kemungkinan opsi 1 musim berikutnya untuk mencapai 2 musim lagi Darmian bersama Nerazzurri. Itu berarti Darmian akan bertahan di Inter hingga tahun 2025. Sebuah tanda kepercayaan yang ekstrim kepada Darmian, kepercayaan yang diberikan dengan mempertimbangkan kinerjanya di lapangan dan perilakunya sebagai seorang profesional hebat di luar lapangan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tanpa menuntut menit bermain. Wesley Sneijder kepada Al Hayat TV mengatakan, Nerazzurri akan menjuarai Serie A musim ini, dan Real Madrid bisa menjuarai Liga Champions. Ini adalah klub yang luar biasa, grup tangguh yang memiliki kualitas dan pengalaman. Ya, saya pikir mereka akan memenangkannya musim ini. Fabio Caressa kepada Radio DJ mengatakan, saya sangat kecewa dengan pertandingan Juve Inter. Bagi saya, itu adalah pertandingan yang sangat membosankan, saya mengharapkan sesuatu yang lebih dari Inter. Di Lisbon pada babak kedua, Inter telah memberikan hasil terbaik, kesannya ketika mereka ingin berakselerasi, mereka berada di level final Liga Champions musim lalu. Sesekali mereka tidak berakselerasi, itu artinya mereka tidak terlalu arogan sebagai sebuah tim. Alessandro Matri kepada DAZN mengatakan, Nerazzurri menunjukkan tanda-tandanya dari minggu ke minggu, ada kemunduran kecil saat melawan Juventus dengan babak kedua terlihat tidak seperti Inter. Tapi, di Liga Champions saat mereka melawan Benfica, mereka menunjukkan semua kekuatan mereka. Penjaga gawang Frosinone, Stefano Turati yang dikenal sebagai seorang fans Nerazzurri kepada Sky Sport mengatakan, bermain untuk tim favorit adalah impian setiap anak. Namun, sekarang saya hanya memikirkan Frosinone. Mantan kiper Napoli, Mariano Andujar kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter, Juve, Napoli dan Milan akan memperebutkan Scudetto. Saya juga melihat Sassuolo beberapa waktu lalu yang bermain bagus, bahkan Atalanta belakangan ini selalu menjadi tim yang harus ditakuti, mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kurang lebih tim-tim yang berada di puncak selalu sama. Goran Pandev kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, saya tidak pernah bisa memilih antara Inter dan Napoli, tim yang memberi saya kasih sayang. Lautaro dan Osimhen adalah yang terkuat di Serie A. Lautaro memiliki sikap seorang kapten sejati, ban kapten telah menyegarkannya kembali. Thuram mengejutkan saya tidak pernah memperkirakan dampak seperti itu di tahun pertamanya di Italia. Thuram dan Lautaro saling melengkapi, mereka tahu bagaimana bertukar tugas, saya ucapkan selamat kepada Marotta dan Ausilio. Menurut saya, Nerazzurri lebih unggul dari yang lain dalam hal skuad. Juventus yang tidak memiliki komitmen Eropa adalah keuntungan yang bisa menjadi penentu. Napoli dan Milan tetap menjadi kandidat, setidaknya untuk sementara waktu.